Oke teman-teman, sekali lagi selamat malam. Thank you lagi sudah bergabung di sesi Zoom malam ini. Jadi seperti janji saya bahwa malam ini kita nggak akan ngomongin mengenai mekaniknya, nggak akan ngomongin gimana cara ngitung Fastad bonus ya. Saya yakin teman-teman semua sudah paham mengenai bagaimana cara menghitungnya. Nah, malam ini kita akan ngobrolin the intent of Fastad bonus. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan mulianya dari Fastad bonus ini? Nah, itu yang akan kita obrolin bareng malam ini. Namun sebelum kita sampai ke Fastad bonus itu sendiri, ini aku pengen apa ya, kita mengingat kembali, merefresh kembali apa sih network marketing itu gitu ya, karena network marketing itu punya keunikan dan juga sekaligus punya the beauty. Jadi ada uniqueness-nya dan ada beauty-nya dari industri yang kita gelutin ini. Kita lihat di slide berikutnya, apa sih uniknya dari network marketing? Kita lihat di sini bahwa network marketing itu menawarkan cara yang apa ya, yang cukup eksklusif lah ya, untuk kemudian kita masing-masing bisa punya sebuah bisnis, kita bisa menjadi entrepreneur. Nah, itu adalah salah satu keunikan dari industri network marketing. Kemudian yang kedua tentunya adalah kita punya sebuah bisnis, teman-teman semua di sini regardless ya, terlepas seberapa besar organisasi yang dimiliki, itu adalah sebuah bisnis yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman dalam proses untuk membangun sebuah bisnis, teman-teman semua adalah entrepreneur gitu. Kita boleh katakan seperti itu. Dan di network marketing ini sudah sangat dikenal dan salah satu keunikannya memang adalah low risk untuk memulai bisnis. Karena seperti teman-teman tahu kalau kita di network marketing kan ya urusan stok lah, urusan kantor atau ngatur-ngatur inventory itu nggak diperlukan lagi karena memang perusahaan yang memanage itu semua. Jadi teman-teman hanya perlu untuk menjalankan bisnisnya. Dan juga network marketing ini menawarkan satu cara kerja yang fleksibel. Fleksibel dalam hari ini sampai saya kasih bold itu fleksibel, meaning bahwa kita bisa ngatur sendiri kapan sih kita mau mengalokasikan waktu kita untuk bisnis kita ini gitu. Jadi mungkin banyak yang salah mengerti atau mempunyai persepsi yang berbeda mengenai fleksibel ini. Kadang-kadang dipersepsikan gini, pernah nggak banyak yang komen, ternyata kerja di network marketing, ngerjain bisnis network marketing perlu effort juga ya. Ternyata perlu waktu juga ya. Ya tentu aja sesuatu bisnis apalagi ya yang dibangun pasti memerlukan effort, pasti memerlukan usaha, waktu, tentu saja juga kadang-kadang sebuah perjuangan diperlukan untuk kita di dalam membangun bisnis. Tetapi fleksibel di sini adalah kita bisa mengatur waktu kita untuk alokasi bisnis yang kita sedang bangun ini sesuai dengan situasi pribadi kita. Misalnya, kalau kita memang punya waktunya di sore hari atau di siang hari selagi anak-anak mungkin lagi ke sekolah, itu sangat memungkinkan kemudian kita ambil waktu itu untuk ngerjain bisnis network marketing atau dalam hal ini bisnis yang living kita gitu. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan di sini dengan fleksibel adalah
fleksibel dalam artian mengaturnya, bukan fleksibel kemudian nggak lakukan sesuatu tapi itu bisa kemudian bisnisnya terbangun. Enggak begitu ya. Jadi yang dimaksud fleksibel tetap harus ada effort, tetap harus ada waktu yang kita sediakan, ada upaya yang kita lakukan untuk membangun bisnis dan mendapatkan apa yang memang menjadi tujuan atau goal kita masing-masing. Dan tentu saja ya, sangat memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan. Karena setiap perusahaan yang berkecimpung di network marketing pasti mempunyai yang legal ya, yang benar, pasti mempunyai sebuah compensation plan yang mana teman-teman kemudian bisa melihat lebih jauh gimana sih cara memaksimalkan untuk mendapatkan penghasilan di dalam network marketing. Nah, kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah di sisi lain, kalau kita sudah bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan reward-nya, bisa mendapatkan award-nya, award itu kalau lebih ke penghargaannya. Nah, di sisi lain memang kita juga memerlukan komitmen yang cukup tinggi di dalam network marketing, karena seperti teman-teman tahu ya, ini adalah people business. Ini udah sangat common kita sebut, kita ucapin, kita pahami bahwa network marketing adalah people business. Nah, disitulah advantage-nya sekaligus juga menjadi challenge-nya, menjadi sebuah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari people business ini, karena kita ya bisa dengan gaya kita, dengan bagaimana kita melakukan pendekatan secara personal itu sangat dimungkinkan bisa mewujudkan kemudian membangun bisnis. Tetapi on the other hand, di sisi yang lain itu juga sesuatu yang perlu kita antisipasi karena beragamnya tipe manusia yang ada mungkin di dalam organisasi kita. Jadi kita perlu komitmen yang tinggi, kita juga perlu skill-skill tertentu seperti halnya sales atau leadership. Kalau kemudian nanti dengan berjalannya waktu bisnis kita berkembang, tentunya kita juga perlu gimana nih memanage, mendevelop tim kita. Nah, itu diperlukan leadership skill. Kemudian ini juga sebuah skill yang diperlukan adalah gimana kita mengatasi tantangan yang ada gitu. Sesimpel kalau misalnya ada yang komplain, misalnya customer kita atau user kita atau BP baru kita gitu ya, komplain mengenai hal tertentu, bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan ke mereka bahwa kita adalah leaders atau brand partner yang bisa mampu untuk merespon hal tersebut. Jadi nggak melulu harus kemudian di forward ke tim MS misalnya. Karena dari proses itulah kemudian akan terlihat, akan user atau brand partner kita atau tim kita itu akan melihat, oh oke ya, ini sangat bisa merespon, menjawab apa yang kemudian kita keluhkan gitu. Jadi memang ada keluhan-keluhan yang harus disampaikan ke perusahaan melalui tim MS atau melalui tim yang lain di perusahaan yang living, tapi juga harus ada bagian dari kita yang bisa merespon hal tersebut, karena juga itu ada baiknya untuk kita ya kan, karena dengan begitu kita bisa menunjukkan, bisa memberikan sebuah trust lah ya dari tim kita maupun dari user kita bahwa kita cukup mampu untuk menangani hal-hal tersebut, sehingga dari situ kemudian ke develop sebuah trust. Nah, ini adalah uniqueness-nya dari network marketing. Tadi saya bilang di samping uniqueness juga ada nih satu positifnya dari network marketing yang kalau saya bilang itu the beauty of network marketing.
Nah, beauty-nya, indahnya di network marketing ini teman-teman, teman-teman nggak harus bekerja sendiri. Karena ya kita nggak mungkin di sebuah kita mencemplungkan diri, kita terlibat di dalam network marketing, terus maunya kerja sendiri. Itu adalah ya bisa sih, bisa aja kalau memang mau kemudian memutuskan untuk itu dan misalnya mau ya udahlah aku mau jualan aja, itu nggak ada yang melarang juga gitu. Tetapi dengan begitu teman-teman membatasi diri sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang seharusnya bisa teman-teman dapatkan dari Young Living secara maksimal. Karena memang compensation plan-nya atau program-program yang disediakan oleh perusahaan itu adalah based on dari tim network marketing kan namanya juga, jadi nggak hanya melulu memberikan reward dari secara pribadi, tapi justru bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan benefit manfaat dengan mengembangkan network kita, mengembangkan jaringan di dalam kita mendevelop bisnis kita. Nah, jadi reward-nya itu nggak hanya dari performance sendiri, tapi dari dua hal. Dari individual performance, meaning itu dari apa yang kita lakukan secara pribadi, maupun dari network sales. Itu kalau menurut saya adalah indahnya, the beauty of network marketing ini. Kita nggak harus bekerja sendiri, kita nggak harus berjalan sendiri, bahkan di dalam along the way ya, di dalam journey kita dalam membangun bisnis ini juga ada yang disebut tim support atau upline, ada tim atau downline kita, bahkan mungkin teman-teman punya sister line yang kemudian bisa saling ngobrol, meskipun itu harus tetap dibatasin ya, kita harus tetap menjaga organisasi kita secara utuh. Kemudian teman-teman juga punya dari perusahaan, ada berbagai tim yang bisa mensupport bisnisnya teman-teman, bahkan mensupport organisasinya teman-teman secara keseluruhan gitu. Jadi sekali lagi beauty-nya itu nggak harus kerja sendiri gitu, nggak harus beresin sendiri dari A sampai Z, tapi bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan tim kita dan bisa bareng-bareng bekerja. Kemudian di slide berikutnya kita juga akan coba lihat ya, reward-nya itu apa aja sih gitu ya. Reward-nya adalah satu, ada berbagai reward ini kalau dilihat di screen kita ya, ada bonus. Bonus itu biasanya berdasarkan performance pribadi. Kita juga mempunyai commission. Commission itu mostly berdasarkan penjualan secara tim, secara bagaimana organisasi kita. Kemudian juga ada insentif yang sifatnya ad hoc. Jadi kalau memang diperlukan, kemudian ada program-program tertentu, program-program tambahan di samping bonus dan commission. Dan sekali lagi, melihat reward yang ada ini, kan nggak hanya dari performance pribadi. Artinya, bisnis kita akan bisa berkembang kalau di sana ada kolaborasi, ada support, dan ada goal bersama tim kita gitu. Jadi teman-teman kalau saya ya sering dari observasi saya, sering itu dari pengalaman juga melihat bahwa kalau tim kita kemudian nggak punya goal, nggak kita bantu untuk mereka kemudian bisa menentukan atau mereveal goalnya,
Jadi kan kayaknya kita sendiri yang punya goal gitu ya. Makanya kemudian seringkali terjadi salah persepsi seolah-olah kita memaksakan tim kita untuk bekerja demi kita gitu. Padahal enggak gitu. Padahal ya kalau di network marketing kita kerja bareng, kita sukses bareng. Itu adalah ideally seperti itu. Jadi makanya kenapa ada baiknya juga kita juga membantu tim kita, membantu downline yang ada di dalam organisasi kita untuk kemudian masing-masing juga bisa punya goals sehingga goals mereka itu bisa mensupport goals kita gitu. Jadi kalau sukses ya mencapai sesuatu bareng-bareng gitu. Mungkin yang di bawah mencapai star, eksekutif, kitanya punya goal untuk silver. Nah, itu kan jadi terlihat gitu ya bahwa kita punya share goal, punya goal bersama. Enggak hanya karena kita misalnya, karena kita punya goal silver, kemudian kita yuk ini kerjakan, yuk ini lakukan gitu. Enggak, tetapi kita harus punya share goal, kita harus punya goal bersama. Nah, itulah yang perlu mungkin kita ingat bahwa cara bekerja di dalam network marketing adalah share goal. Jadi nggak bisa kita punya goal sendiri dan yang di bawah kemudian ya udah terserah kalian gitu ya. Jadi kan mereka nggak merasa memiliki gitu kan. Tapi kalau mereka masing-masing mempunyai goal, itu kemudian mereka juga mempunyai rasa memiliki terhadap goals itu. Kalau itu tercapai juga mereka juga akan merasa bangga, merasa confidence gitu. Nah, kemudian ya kita juga akhirnya bisa mencapai goal kita secara pribadi karena yang di bawah kita atau tim kita juga mempunyai goal. Itu yang dimaksud dengan goal bersama. Nah, berikutnya kita lihat apa aja sih seperti ini mah teman-teman udah paham semua ya bahwa compensation plan yang ada di yang living itu yang pertama adalah fast start bonus, start living bonus. Ini benar-benar berdasarkan yang performance kita. Kalau kita ngenroll ya udah kalau 50 PV dapat fast start bonus, kalau start 100 PV akan dapat start living bonusnya. Nah, itu benar-benar begitu kita melakukan enrollment, kedua bonus ini kita dapat. Kemudian kita juga mempunyai unilevel, komisi unilevel, generasi, dan juga leadership. Ini adalah compensation plan. Di samping itu juga tentunya ada program-program insentif yang sifatnya tadi jika diperlukan kemudian company perusahaan meluncurkan atau mengadakan program insentif. Nah, untuk fast start bonus, jadi kita akan ngobrolin nih, mulai kita ngobrolin mengenai fast start bonus. Sebenarnya mungkin 3 hal ini yang menjadi pertanyaan teman-teman ya. Fast start bonus itu untuk siapa sih? Tujuannya apa sih? Kemudian kenapa harus fast start bonus? Nah, ini mungkin 3 pertanyaan yang sering pop up gitu kalau kita mikirin atau terpikir mengenai fast start bonus. Yang pertama, untuk siapa sih fast start bonus ini gitu ya? Pastinya fast start bonus adalah untuk business builder. Dari namanya sendiri sebenarnya udah mencerminkan ya teman-teman bahwa fast start bonus artinya adalah untuk bagaimana kita memulai bisnis ini dan kemudian bisa mendapatkan sesuatu gitu. Sesuatu yaitu fast start bonus untuk kemudian bisa memotivasi kita. Misalnya kita sebagai business builder yang masih baru gitu ya, memulai enroll, mulai ngenroll. Nah, kalau nungguin unilevel kan masih 8% dari yang level 1 gitu ya. Nah, ini dengan fast start bonus ini kemudian teman-teman business builder yang baru itu udah langsung bisa dapetin gitu. 25% dari PV
di bulan itu untuk dari new enrollment. Nah, dengan begitu mereka udah langsung bisa menggambarkan, oh oke, aku ngenroll kemudian bisa langsung dapat 25% dari PV-nya yang aku enroll. Nah, itu akan dengan bisa memberikan gambaran itu, dengan bisa membayangkan hal itu, kemudian bulan depannya bisa mendapatkan fast start bonus, itu adalah sebuah motivasi. Benar nih, nyata nih, bisa langsung kita dapatkan apa yang namanya fast start bonus. Nah, fast start bonus juga merupakan immediate income, artinya begitu kita melakukan atau tim teman-teman atau teman-teman melakukan enrollment, langsung akan didapatkan fast start bonusnya, meskipun pembayarannya di bulan depannya ya. Nah, itulah yang disebutkan dengan immediate income. Jadi, satu income yang bisa langsung didapatkan tanpa kemudian harus coba kita bangun dulu, kita kembangkan dulu network jaringannya, atau setelah berapa layer ke bawah kita baru akan dapatkan. Enggak nunggu itu, sepanjang ngenroll udah langsung dapat. Itulah yang disebutkan dengan immediate income, income yang langsung bisa didapatkan segera setelah kita mengenroll. Nah, fast start bonus juga sebagai early income. Early income itu adalah ya kalau kita nunggu unilevel atau nunggu bahkan generasi bonus commission generasi itu kan harus sampai up to kita seberapa besar kita mengembangkan network kita, baru kita kemudian bisa mendapatkan income yang cukup signifikan, yang bisa dipertimbangkan lah ya, cukup signifikan. Nah, dengan fast start bonus itu sekali lagi bisa dipertimbangkan sebagai early income. Jadi seberapa segera setelah kita join dan melakukan enrollment langsung dapat gitu. Itu adalah merupakan early income. Dan fast start bonus juga merupakan satu reward untuk continual enrollment. Nanti di slide berikutnya kita akan coba bahas sedikit mengenai continual enrollment ini. Nah, balik lagi mengenai business builder yang merupakan pemula, seperti kita tahu ada ungkapan kan ya yang mengatakan bahwa the hardest part is the starting. Nah, karena kalau orang baru memulai itu biasanya itu sulitnya tuh di situ. Tapi begitu sudah memulai dan bisa terrealisir, bisa kelihatan hasilnya, nah disitulah kemudian kita termotivasi untuk melanjutkan, untuk meneruskan. Nah, fast start bonus ini juga punya tujuan di hal itu, bahwa kita menyadari untuk memulai itu adalah hal yang paling sulit. Nah, dengan fast start bonus ini diharapkan hal itu bisa ketutup gitu. Jadi, oh ternyata enggak ya, aku enjoy produknya, bisa dapatkan manfaat produknya, dan coba aku kenalin, coba aku share mengenai manfaat produknya, ternyata dia juga mau berhasil ngenroll, ternyata juga langsung bisa dapatkan fast start bonusnya. Nah, dengan begitu kemudian akan mengikis ungkapan ini, the hardest part is the starting. Itu adalah beberapa tujuan dari fast start bonus ini. Nah, ini adalah untuk business builder. Ternyata dan memang fast start bonus ini juga bisa dimanfaatkan untuk di next slide-nya kita lihat untuk customer atau user sebagai tanda thank you. Terima kasih sudah mereferensikan teman ataupun siapapun yang di-enroll untuk bisa bergabung bersama Young Living. Jadi fast start bonus ini enggak hanya untuk business builder, tetapi juga tujuannya untuk memberikan, kalau untuk customer atau user ya, tanda terima kasih ya, thank you sudah merekomendasikan, sudah mereferensikan
seseorang untuk bisa bergabung bersama Young Living. Jadi sekali lagi ada dua, yaitu untuk business builder dan untuk customer atau user. Sampai sini teman-teman, adakah mungkin pertanyaan atau komen yang ingin disampaikan? Untuk siapa dan apa tujuan dari Fast Start Bonus? Sudah cukup jelas ya? Ya, thank you Bu Rizka. Nah, berikutnya kita juga akan lihat kenapa sih harus Fast Start Bonus? Fast Start Bonus 25% plus 10%, 25% untuk level 1 dan 10% untuk level 2. Ini sebuah sebuah komposisi yang sangat pas gitu ya. Karena mereward kedua level, yaitu enroller langsung dan juga level 2-nya. Sudah pasti kalau 25% adalah merupakan reward untuk enroller level 1 karena sudah mengupayakan, sudah berupaya untuk kemudian bisa mengenalkan ke teman-teman lain, ke kerabat lain, ke sahabat lain untuk kemudian mengenal dan bergabung dengan Young Living. Dan 10% untuk level 2 itu adalah tentunya kita nggak selalu, tadi di awal kita bilang bahwa kita nggak akan berjalan sendiri, kita nggak akan walk alone, karena akan ada selalu support dari upline kita. Nah, itulah yang kemudian juga Young Living memberikan reward ke level 2 enroller dari enroller untuk kemudian juga masih tetap bisa menikmati 10% dari Fast Start Bonus itu. Dan elemen yang kedua dari Fast Start Bonus di samping komposisi 25% plus 10% adalah dalam 3 bulan pertama. Nah, kenapa sih dalam 3 bulan pertama dikasihnya? Nanti itu juga ada alasannya sendiri. Tetapi dari dua elemen ini kita bisa lihat bahwa memang Fast Start Bonus itu adalah untuk mereward effort yang sudah kita berikan di dalam kita melakukan enrollment pastinya ya. Jadi Fast Start Bonus merupakan reward versus effort dan diberikan dalam 3 bulan pertama. Kita lihat kalau saya bilang 3 bulan pertama itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial bagi PP baru, bagi teman-teman yang baru bergabung di dalam Young Living. Karena seperti kita tahu ya teman-teman, produk-produk Young Living itu adalah bukan produk yang kemudian ya udah ada di rak bisa dipakai gitu aja gitu. Enggak. Produk-produk Young Living itu adalah produk-produk yang membutuhkan, yang memerlukan edukasi. Karena banyak hal yang memang harus disampaikan ke user atau pengguna produk-produk Young Living. That's why makanya kenapa juga produk Young Living nggak kemudian ditaruh aja deh di rak supermarket gitu, atau ditaruh aja deh di apotek gitu. Bukan, karena memerlukan penjelasan yang benar untuk kemudian bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Untuk itu memang perlu kemudian kita berperan sebagai seorang enroller, kita juga mempunyai peran untuk bagaimana kita mengedukasi siapapun yang sudah kita enroll. Jadi once kita sudah enroll, nggak bisa tuh kemudian ya udah cari aja info sendiri, ya udah
coba-coba aja produknya gitu. Enggak. Kenapa? Karena itu tadi banyak hal yang memang harus disampaikan, diedukasi supaya teman kita yang baru itu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk-produk yang living. Supaya enggak kemudian, ini ternyata boros ya, ternyata ini nggak bermanfaat ya, hanya karena dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, tidak tahu bagaimana memanfaatkan atau menggunakan yang tepat, atau kemudian makainya kayak pakai aja produk yang lain gitu ya, cara meneteskannya kalau misalnya pakai topikal kayak gitu. Nah, itu juga nanti akan menimbulkan kesalahpahaman. Ternyata mahal ya, ternyata cepat habis ya. Nah, itu adalah peran kita sebagai enroller untuk melakukan edukasi itu. That's why sekali lagi kemudian kita menyediakan apa yang namanya fast start bonus ini. Nah, tadi saya bilang 3 bulan atau 90 hari adalah waktu yang krusial, waktu yang penting gitu ya, untuk kemudian bagaimana kita menemani brand partner tim kita yang baru bergabung. Karena once 90 hari kelewat, itu harapannya kita bersama-sama dia sudah bisa membangun lifestyle bersama yang living. Udah tahu tuh bahwa kalau malam ya udah untuk anak-anak coba kita pakai RC setiap malam untuk kemudian bisa memberikan rasa hangat misalnya. Kemudian misalnya kalau malam kita sebaiknya pakai tips gitu ya di alas kaki ini untuk kemudian membantu dia bisa ya lebih bisa bertahan lah ya itu. Nah, itu harapannya adalah begitu. Jadi 90 hari pertama adalah waktu yang krusial bagi tim member, tim brand partner baru kita untuk kemudian bisa mengerti, bisa memahami benar bagaimana gaya hidup yang sehat bersama yang living. Jadi itulah kenapa kemudian kita menyediakan fast start ini dalam 3 bulan pertama atau 90 hari. Saya ngambil ungkapan di sini, it takes 20 days to build up a habit and 90 days to build lifestyle. Jadi ungkapan ini memberikan gambaran betapa pentingnya 90 hari pertama di dalam kita membangun lifestyle. Gitu. Jadi kalau membangun habit itu perlu 21 hari. Tetapi membangun sebuah gaya hidup itu memerlukan waktu 90 hari. Dan untuk itu, untuk 90 hari pertama tersebut, yang living menyediakan reward yang namanya fast start bonus ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, 90 hari pertama adalah waktu yang krusial bagi teman-teman untuk bisa mendampingi dan berbagi informasi ke brand partner yang baru bergabung di organisasi kita. 90 hari pertama adalah waktu yang penting untuk teman-teman bisa memberikan edukasi ke brand partner baru tersebut. Sehingga dia juga nggak akan salah kaprah, nggak akan kemudian kayak tadi tuh mempunyai pendapat atau persepsi yang salah atau pengalaman yang nggak enak gitu. Misalnya, lah nggak dikasih tahu sih, kan jadinya begini, jadinya begitu. Nah, itu dia pentingnya 90 hari ini. Dan memang kalau dari pengalaman, harapannya setelah seseorang memang udah 90 hari udah puas dengan produknya, dengan pengalamannya, dengan layanan dari teman-teman sebagai enroller, itu kemudian setelah lewat 90 hari harapannya memang
yang bersangkutan sudah mulai bisa diri, sudah harus menggunakan itu udah secara secara umumnya lah. Kalau kemudian ada hal-hal yang khusus, pasti kemudian ada aja ya hal-hal yang khusus yang sangat spesifik, mungkin kemudian bisa dilakukan atau dia tanyakan secara khusus juga. Tapi secara umum, at least tuh kalau beli PEP ya udah ngerti masing-masing essential oil yang ada di PEP itu untuk apa, bagaimana menggunakannya, itu udah paham. Jadi nggak kemudian ya nggak kepake, masih disimpan. Setelah lama disimpan, kok nggak dikasih tahu sih kalau ini bisa nguap? Nah kan salah lagi kan. Jadi dan kalau seseorang yang udah nggak puas, udah ada kekecewaan, itu nggak mudah lagi bagi kita kemudian memulai lagi. Tapi kalau semuanya berjalan smooth, harapannya setelah hari ke-91 itu setidaknya dia udah paham mengenai at least apa yang dia sudah beli. PEPK, kalau sekarang ada BTS-BTSK, kalau ada Ningxia, sudah paham mengenai kit yang ada di Ningxia Kit itu. Itu adalah harapannya setelah 90 hari. Nah, ini balik lagi mengenai fast start bonus, teman-teman. Mungkin kita bisa lihat dari slide berikutnya ini, bahwa ini adalah slide yang menunjukkan pendistribusian dari berbagai bonus. Sebelah kanan tuh ada sebagai bonus, berbagai macam-macam bonus yang terdistribusi ke rank-rank tertentu. Di bawah itu kan ada nama rank-ranknya ya. Distributor itu associate, star, senior star, eksekutif, silver, gold, dan platinum above. Nah, untuk fast start bonus, teman-teman bisa lihat di diagram batang ini. Yang warna orange. Lihat ya, kita fokus ke yang warna orange. Di sini terlihat memang pendistribusian fast start bonus itu dengan berjalannya waktu, dengan sesuai dengan journey kita, semakin tinggi rank kita, maka fast start bonusnya komposisinya makin kecil. Kenapa? Karena memang ini ya sejalan dengan peran kita di masing-masing rank tersebut. Tentunya kalau kita sudah eksekutif mungkin sudah mulai punya kaki yang harus di-develop, silver apalagi, ya kan? Itu kemudian kita akan bergeser nih peran kita. Yang tadinya mungkin fokusnya di enrollment, kalau di awal-awal, enroll sebanyak-banyaknya. Enroll bagaimana kemudian kita bisa melakukan enrollment dan kemudian bisa menyusun di dalam organisasi kita. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan journey kita, maka semakin kita move up ke rank yang lebih tinggi, komposisi atau jumlah fast start bonus yang kita dapatkan, idealnya, itu memang ya lebih kecil. Karena kita harus memaksimalkan memaksimalkan compensation plan yang lain, bonus-bonus yang lain. Misalnya kalau udah silver, kita ya gimana nih kita bisa kemudian bisa mendapatkan bonus generation-nya. Gimana kita bisa mendapatkan bonus leadership-nya, commission leadership-nya, kayak gitu. Nah, makanya di dalam slide ini kita bisa lihat sekali lagi bahwa fast start bonus itu memang bergeser dengan berjalannya atau sesuai dengan journey kita di dalam bangun bisnis ini. Jadi kalau kemudian ya bisa aja sih kalau kemudian ada teman-teman mungkin yang udah silver tetap
enggak, aku tetap mau ngenroll aja. Nggak ada larangan yang untuk itu. Nggak ada juga pembatasan bahwa silver nggak boleh ngenroll banyak-banyak. Silver ada batasan untuk mana? Nggak ada batasan mengenai hal itu. Tetapi nantinya akan jadi nggak maksimal bonus atau commission yang teman-teman dapatkan. Tuh. Jadi udah benar banget kalau kemudian fast start ini berjalan berkurang komposisinya atau jumlah rupiahnya sesuai dengan ranknya teman-teman. Karena sekali lagi peran kita pun juga harus bergeser dengan move up-nya kita ke rank yang lebih tinggi. Di slide yang berikutnya, saya ngomongin sedikit mengenai uprank dan pergeseran peran itu. Jadi, kalau kita sudah mau dari senior star ke eksekutif, tentunya kita kan nggak bisa ya hanya kemudian terlalu banyak fokusnya ke enrollment. Mungkin kita sudah mulai mengurangi waktu kita kan, at the end, ya udah kita sediakan misalnya 5 jam atau 4 jam atau 3 jam misalnya setiap harinya untuk bisnis yang living. Nah, artinya kan kita harus membagi. Kalau kita sudah mulai bergeser move up ke eksekutif, ke silver, artinya kita sudah harus mulai melihat bagaimana kita mengembangkan leg kita. Kita harus mulai mengidentify siapa ya yang bisa aku bantu, siapa ya yang bisa aku ajak untuk setting goals misalnya, ya kan? Berbeda mungkin kalau pada saat kita start masih mungkin ya udahlah aku banyak ngenroll aja di sana. Once sudah timnya mulai terbentuk, kita kan harus sudah mulai juga mikirin bagaimana kita mendevelop tim kita gitu. Bagaimana kemudian tadi itu kita bisa setting goal bersama tim kita sehingga dia juga punya goal sendiri, goal pribadinya dan juga bisa mengajak timnya lagi untuk melakukan hal yang sama. Ya kita sering dengar duplikasi ya. Nah itulah duplikasi kalau kita punya setting goal, bisa ngeset goal, ya tim kita juga diharapkan juga melakukan hal yang sama. Meskipun goals-nya nggak harus selalu sama, bisa goals masing-masing. Nah itulah kemudian bagaimana peran itu bergeser sejalan dengan move up-nya kita, sejalan dengan bagaimana kita mempunyai goal untuk up rank. Nah, kita mungkin kalau di slide ini saya ambil lagi, slide yang berikut ini, Systematic Activity Management ini teman-teman kalau ngikutin training sebelumnya, ada Bu Citra, kemudian ada mungkin teman-teman training, Bu Indri, Bu Lisa, mungkin dari teman-teman sales ada Pak Rombi, Bu Debi, mungkin Pak Aris ya, itu juga sering pakai ini diagram ini, Systematic Activity Management. Nah, ini di dalam sini kita mencoba mensimplify peran kita masing-masing sesuai dengan kategorinya. Apakah kita sebagai member atau member dalam hal ini bisa starting untuk memulai gitu ya. Kemudian sudah mulai membangun bisnis atau builder. Builder di sini juga kita simplify. Sebenarnya kalau builder juga banyak tuh kategorinya. Ada yang mulai emerging, ada yang kemudian sudah mulai memang builder yang sudah cukup kuat dan sebagainya. Leader juga begitu. Tapi secara simpelnya kita sampaikan di sini bahwa masing-masing member, builder, leader itu mempunyai peran di masing-masing kategorinya gitu ya. Kalau kita sebagai member atau business builder yang masih baru memulai, peran kita adalah menggunakan produknya, kemudian learn
apa sih yang bisa kita kemudian share, apa yang bisa kita dapatkan manfaat dari produk yang kita gunakan itu, kemudian memulai share, memulai sharing. Itu adalah perannya. Kalau udah kita naik lagi menjadi builder, mulai ngentrol, kemudian tadi melakukan edukasi, bahkan kalau kita sudah mulai networknya sudah mulai terbangun, terbentuk, kita harus sudah mulai mengidentify siapa yang akan jadi core team kita, siapa yang akan kemudian kita develop bersama untuk kemudian move up ke rank berikutnya. Dan kalau kemudian bisa sudah mencapai leader, bagaimana kita mengembangkan komunitas kita, meng-create atau mendevelop event-event, dan juga bahkan melakukan coaching ke tim masing-masing. Itu adalah gambaran secara umum ya, bagaimana peran kita di masing-masing kategori member, builder, dan leaders gitu. Meskipun ada irisan-irisan, tapi secara umum seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman, event kita sebagai leader, seringkali juga kita harus, bahkan memang nggak tertutup kemungkinan ya, bahwa event kita sudah sebagai leader, kita harus kita harus turun lagi ke bawah, kita harus memulai sesuatu lagi dengan use, learn, and share gitu. Terutama hal ini kalau kita dalam situasi atau konteks di mana kita harus membangun kaki yang baru misalnya. Ya udah kita juga melakukan hal yang sama gitu. Memulai lagi. Bukan berarti kalau sudah builder ya udah enroll, educate, develop. Enggak, kita juga harus builder harus mencoba untuk up ke leader, bagaimana kita bisa membangun komunitas, menjaga komunitas, mencoba meng-create event dan melakukan coaching. Sementara kalau sudah jadi leader juga enggak kemudian jagain komunitas, kemudian coba develop aja event, yuk teman-teman ini event ada nih. Enggak ya, juga melakukan balik lagi turun ke bawah, turun gunung kalau kita istilahnya sering mungkin teman-teman dengar, yuk turun gunung lagi, balik lagi, bagaimana kemudian kita mencoba produk yang lain, kemudian dapatin manfaatnya, sharing lagi. Itu terus aja. Jadi member, builder, leader, balik lagi menjadi member, builder, kemudian menjadi leader. Itu adalah siklusnya. Ya, jadi kalau slide berikutnya ini balik lagi saya mencoba kembali merelatekan bahwa ini adalah saat kita di mana kita memulai bisnis, di mana kita sebagai pebisnis pemula, sekali lagi bahwa fast start bonus akan menjadi mendapatkan porsi yang tinggi di situ, akan lebih tinggi dari bonus-bonus yang lain. Tetapi once journey kita sudah ke builder atau kemudian ke leaders, maka juga pembagian atau komposisi dari bonus dan commission juga akan berbeda gitu. Ideally seperti ini. Nah, kemudian yang sering kita juga terima atau sering ditanyakan adalah mengenai enrollment ya. Di slide berikutnya ini saya mencoba meliiterate. Sering saya dapat pertanyaan, emang harus enroll Bu? Masa sudah rank tertentu misalnya masih tetap harus enroll? Kan enggak harus gitu. Nah, kalau enrollment di dalam network marketing atau multi level marketing itu memang sesuatu yang harus dilakukan dari waktu ke waktu, harus dilakukan terus-menerus. Namanya itu continual enrollment. Kalau tadi kita di awal tadi, fast start bonus untuk siapa sih? Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk continual enrollment. Nah, ini apapun rank kita, idealnya kita tetap melakukan enrollment. Tadi makanya meskipun sudah kita platinum
above, tetap aja di situ ada bonus fast start-nya. Karena memang cuman porsinya aja yang beda gitu. Mungkin kalau start fast start bonusnya porsinya masih gede gitu ya. Tapi dengan move up rank kemudian itu akan mengecil karena akan ada bonus dan commission lain yang akan kita dapatkan. Tetapi apakah enrollment harus dilakukan dari waktu ke waktu? Yes, gitu. Ya, enrollment harus dilakukan dari waktu ke waktu untuk siapapun, dimanapun rank kita, gitu. Karena apa? Karena dengan kita melakukan enrollment itu maka bisnis kita juga kita jadi punya pilihan gitu. Yang pertama itu banyak sih ya manfaatnya. Yang pertama dengan melakukan enrollment tentunya kita jadi mempunyai pilihan. Oh, jadi aku punya orang baru untuk yang mungkin bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk di-develop. Coba kalau kita nggak ngenroll kan kita harus mengidentify dari yang ada aja. Kadang-kadang jadi, aduh ini lagi lagi mau melahirkan, yang ini lagi ada urusan keluarga yang lain dan sebagainya. Tetapi kalau kita punya new enrollment baru, maka kita dihadapkan pada pilihan baru juga gitu. Oh, kayaknya ini bisa deh aku develop. Oh, ini adalah orang yang mau deh untuk bersama-sama punya share goal tadi gitu. Terus fungsi yang lain atau manfaat yang lain dari enrollment adalah ini juga sesuatu yang menurut observasi saya itu lead by example. Nah, di dalam network marketing, lead by example itu adalah hal-hal yang sangat powerful. Karena tim kita akan melihat, oh ternyata dia juga even sudah rank misalnya platinum atau rank gold atau rank silver, tetap melakukan juga enrollment gitu. Nggak harus banyak, tapi at least 1 atau 2 setiap bulannya itu ada gitu. Nah, dari situ kemudian tim kita juga akan melakukan, gak hanya aku kok yang melakukan, tim support aku, upline aku juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi merasa mempunyai kesamaan gitu ya. Jadi lebih bersemangat. Terus juga ada manfaat yang lain kalau kita meskipun sudah sebagai leader tetap melakukan enrollment, kita jadi tahu bagaimana misalnya susahnya, misalnya kalau kita dengar tim kita susah sekali PEP. Nah, kita kan jadi bisa menggali lebih jauh gitu. Jadi kita juga bisa mencari atau memberikan solusi karena kita tahu persis masalahnya. Kita juga mengalami hal yang sama. Jadi enggak hanya memberikan advice tapi kita juga bisa oh iya, aku ngalamin hal yang sama, merasakan hal yang sama, sehingga aku juga bisa cariin solusi gitu, bagaimana sebaiknya. Nah, itu adalah beberapa hal. Yes, benar banget. Tadi ada yang komen ya bahwa bensinnya untuk sustainable. Ya benar, bahkan kalau di dalam training sering kan ya disebutnya enrollment adalah bahan bakar gitu. Oh, Bu Mai tadi bilang enrollment itu bensin untuk sustainable and expansion business. Iya, benar banget. Jadi sama sih sampai seringkali memang digambarkan sebagai ya udah bensinnya atau darahnya, bloodnya dari bisnis kita. Ya benar, karena dari situlah kemudian kita mendapatkan atau bisa mempunyai possibility untuk grow dan expand. Di samping tadi manfaat-manfaat yang lain. Jadi kalau ditanya apakah enrollment satu keharusan, meskipun nggak ada sih di PNC kita nggak ada tertulis setiap brand partner harus melakukan enrollment setidaknya 1 atau 2 setiap bulannya. Nggak ada, di situ nggak ada tertulis. Tetapi kita tahu bahwa hal itu banyak memberikan manfaat untuk kita dan tim kita. Jadi
ya memang harus dilakukan enrollment, tinggal di mana kita, seberapa banyak kemudian kita melakukan enrollment. Dan lagi berbagi itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang indah ya. Dengan melakukan enrollment artinya kan kita sudah berbagi ya, berbagi at least untuk manfaat dari produknya. Oke, baik teman-teman, kemudian kita sudah sampai di next slide ini. Kita lihat bahwa tadi kita sudah melihat keunikan dari bisnis network marketing, yang dimana kita bisa mengambil apa ya, take advantage dari keunikan bisnis di MLM atau network marketing ini. Dan kita juga tadi sudah melihat the beauty, indahnya dari network marketing ini. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan apa yang sudah disediakan oleh Young Living, dalam hal ini compensation plan-nya, ya kan? Compensation plan-nya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memaksimalkan itu, gitu. Itu sangat bisa dilakukan kalau teman-teman kemudian melakukan struktur bisnisnya itu benar, gitu. Mungkin nanti lain kali bisa dikupas mengenai hal itu. Jadi the uniqueness itu memberikan advantage untuk teman-teman. The beauty, teman-teman bisa memaksimalkan apa yang sudah disediakan oleh Young Living, yaitu compensation plan-nya. Kemudian reward, tadi ada banyak bonus dan commission yang disediakan yang bisa teman-teman dapatkan. Di samping juga retreat ya, tentunya retreat adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat pantas untuk diperjuangkan. Kemudian tadi kita bahas sedikit banyak mengenai fast start bonus. Untuk siapa sih sebenarnya, tujuannya apa sih, dan kenapa harus fast start. Dan tadi juga kita diingatkan kembali betapa pentingnya 90 hari pertama bagi brand partner baru di dalam organisasi kita. Dan betapa first 90 days, 90 hari pertama memerlukan peran dari teman-teman semua sebagai enroller. Kita juga bahas tadi sesuai dengan journey kita, bahwa kalau kita up rank, maka juga ada pergeseran peran. Dan tentunya juga pergeseran dari, ideally ya, pergeseran dari ragam bonus dan commission yang kita dapatkan. Itu adalah recap kita malam hari ini. Kemudian ini adalah gimana kemudian kita di slide berikutnya, yuk bareng-bareng let's make a shift. Yuk kita buat sebuah perubahan, whatever it is. Misalnya teman-teman mengajak teman lain untuk bisa mempunyai lifestyle bersama Young Living, lifestyle yang hidup dengan low toxic. Atau mungkin teman-teman bisa membuat make a shift dengan mengajak teman-teman dan membuat perubahan untuk kehidupan yang lebih baik, karena memang compensation plan Young Living sangat-sangat memungkinkan untuk itu. Atau mungkin teman-teman secara pribadi juga make a shift untuk pribadi masing-masing. Itu adalah ajakan dari saya, ajakan dari Young Living, let's make a shift. Dan itu adalah ulasan atau bagaimana fast start bonus, peran dan juga kenapa harus fast start bonus untuk malam ini. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih yang lebih jelas kepada teman-teman semua mengenai betapa fast start bonus 25% untuk enroller level 1 dan 10% untuk enroller level 2 adalah
suatu program FASTAT yang memang sudah sangat sesuai dengan kita semua karena akan memberikan manfaat benefit untuk masing-masing kita sesuai peran kita masing-masing. Itu dari saya. Ada pertanyaan kah? Oke. Ada pertanyaan kah? Enggak ya? Komisi untuk enroller BTS dan Ningxia gimana, Bu? Kalau BTS dan Ningxia itu dapatnya FASTAT bonus, jadi nggak termasuk start living. Kalau teman-teman tadi dimention bahwa kalau kita melakukan enrollment bisa mendapatkan FASTAT bonus kalau 50 PV dan start living kalau kita 100 PV. Kalau 100 PV ya dapat keduanya. Gimana ngitungnya? Kalau dalam konteks FASTAT ya 25% kali PV-nya kali 11,810. Sesederhana itu sih kalau FASTAT bonus ya. Kita yang enroll langsung. Kalau yang enroll di atas kita, yang mengenroll kita dapatnya 10% dari yang ada. Tapi kalau kalau start living hanya untuk PEP ya teman-teman. Maaf. Jadi untuk start living bonus itu hanya untuk PIP. Kalau untuk BTS dan Ningxia, teman-teman eligible untuk mendapatkan FASTAT bonusnya 25% plus 10%. Jadi itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa topik yang berbeda lagi, banyak yang membahas sederhana tapi mudah-mudahan bisa memberikan insight ke teman-teman dan juga teman-teman mungkin bisa berbagi ke timnya, berbagi ke teman-teman yang lain bahwa FASTAT bonus 25 dan 10 adalah sesuatu memang yang sangat pas untuk kemudian kita bisa nikmatin bersama. Betul. Kalau untuk FASTAT bonus harus minimal 50 PV. Kalau start living untuk pembelian PEP harus 100 PV. Baik teman-teman, sebelum kita tutup sudah ya, nampaknya sudah semua terjawab. Sekali lagi, mudah-mudahan pemaparan malam ini bisa memberikan kejelasan, bisa memberikan masukan dan juga insight yang baru mengenai FASTAT bonus 25 plus 10%. Oke, baik. Thank you semuanya. Sampai ketemu lain kali. Dan pantau terus ya. Tadi saya sempat kan mengenai insentif, ya kan? Insentif nanti mungkin teman-teman kemarin sudah membaca newsletter bahwa kita ke depannya dalam waktu dekat kita akan launch program insentif Leaders Camp 2024. Jadi nanti kalau pas ada undangan atau invite atau informasi training sessionnya, jangan lupa untuk join dan gabung untuk ngelihat sendiri gimana sih programnya yang sangat achievable itu dan kita bisa bareng-bareng untuk pergi ke Thailand. Oke? Oke, baik teman-teman. Thank you.